Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, luar biasa, ini benar-benar luar biasa. Ruang paripurna bergemuruh. Wow, dahsyat. Dan guys, inilah pidato terbaik pertama Pak Prabowo setelah dilantik menjadi Presiden RI. Semua tamu kepala negara seluruh dunia sampai takjub. Macan Asia mengaum lagi katanya ya. Dan inilah detik-detik jiwa patriot Pak Prabowo menyala lagi, semua tamu sampai histeris. Wow, gokil ya. Tolong jangan skip, disimak sampai selesai guys ya. Oke guys, setiap akhirnya mari saksikan. Let's go. Detik-detik ruang paripurna bergemuruh, jiwa patriot Prabowo menyala. Iya, mantap. Waduh, gila, langsung merinding ini ya. Iya, setuju. Ya. Amin, amin. Amin. Amin kan ya guys, ini adalah doa ini. Amin, amin, amin. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Betul. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Iya. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Iya, iya. Waduh, merinding lagi, merinding. Kita Benar-benar merinding harus aku selalu nih. ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Kena tuh. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Tuhan yang Maha Besar, Kena Allah ya. Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, semoga melindungi kita semua. Merdeka! 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 Yang tidak teriak merdeka tidak patriotik. Prabowo saya kira Iya. cerdas. Nanti akan dievaluasi betul siapa para pembantunya yang aneh-aneh dan nggak bisa bekerja. Apalagi kalau saya mendengar pidatonya Prabowo hari ini. Kalau pidatonya hari ini, tapi pengumuman menterinya itu seminggu lagi, saya berharap partai itu masih mengocok ulang kadernya yang mau disodorkan untuk jadi menteri. Ini levelnya internasional loh, Prabowo ini. Iya, betul. Kalau ada menteri yang nggak ngerti bahasa Inggris, mungkin ya agak ngeri juga jadi menterinya Pak Prabowo. Jadi dia ngomong nggak ngerti kan? Prabowo ini harus diakui. Ya. Ini ningrat politik, jadi high profile. Jadi Indonesia ke depan itu bukan hanya soal bicara lokal, tapi go internasional. Iya. Dan pembantunya harus menyesuaikan ya. Iya. Harus menyesuaikan. Beda jauh dengan Mulyono Bukan Pak Prabowo ya. yang harus menyesuaikan Betul. dengan para pembantunya. Mestinya ya menteri itu sudah, calon menteri mulai harus berpikir bagaimana meningkatkan kapasitas dirinya. Jangan seperti yang sebelumnya. Misalnya kurang kelihatan jago bahasa Inggris tapi menteri investasi, itu kan nggak match. Iya. Itu nggak match. Atau misalnya itu contoh. Contoh. Jangan lagi ada Apalagi yang nggak match nih. Apa aja yang match? Nah, misalnya Ya. jangan lagi ada menteri yang latar belakangnya tentara tapi ngukur tanah, itu kan nggak match. Iya. Nah, jadi kita berharap yang diumumin itu yang Tidak match menjadikan match bendara aja. pada Kalau tempatnya, bendara begitu. yang ngurus soal bagaimana pertahanan. Tapi kan bahasa Inggrisnya jago yang itu. Nah, boleh ditoleransi dikit-dikit. Tapi itu bahasa Inggrisnya jago. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Iya. Bukan kita bekerja Gila. untuk diri kita sendiri. Merinding terus ini guys. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Iya. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Betul. The best. Saudara-saudara sekalian, kita
mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Ya, amin, amin. Rakyat harus bebas dari ketakutan, Amin, bebas dari kemiskinan, amin, amin. bebas dari kelaparan, Amin, bebas dari kebodohan, amin, bebas dari penindasan, amin, amin, bebas dari penderitaan. amin, amin. Iya, kata siapa Pak Jokowi itu memberatkan Pak Prabowo, dan mana buktinya Pak Jokowi itu memberatkan Pak Prabowo? Nggak ada porsinya Pak Jokowi itu untuk memberatkan Pak Prabowo. Dia bukan ketua partai. Jadi Anda mengatakan sama sekali tidak ada nama yang didorong. Nggak ada. Oh, nggak ada nama. Saya justru minta ditunjukkan buktinya itu apa. Nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan logika dasarmu juga nggak ada. Bayangkan Pak Jokowi itu bukan ketua partai. Dari mana dia mau menuntut ini dan itu kepada Pak Prabowo? Nggak ada ceritanya, nggak ada jalannya. Jadi kita sudah dapat jawaban nih. Kodari mengatakan sama sekali tidak benar Pak Jokowi itu menawarkan, meminta, menyodorkan nama kepada Pak Prabowo, nama-nama menteri yang dipakai di kabinetnya untuk dipakai lagi. Buktikan aja sebaliknya kalau memang dia meminta ada pembuktian. Kalau memang ada. Ini kalau sebetulnya sih nggak perlu ada pembuktian itu. Tapi kan kita Ya ini nggak bisa dong. manusia berpikir. Kalau ngomong tuh harus ada dasarnya, Bang. Iya, kita ini kan manusia-manusia. Kalau nggak ada berpikir. dasar, maka itu namanya omon-omon. Enggak dong, nggak boleh begitu juga. Nah, itu namanya kecurigaan, itu namanya tuduhan. Loh, nggak apa-apa kan? Kalau Iya, orang-orang nggak apa-apa. menggunakan Saya pikirannya, percaya saja, ini kan kita ditonton orang-orang menggunakan pikirannya Iya, untuk silakan membaca aja. situasi, Iya. membaca keadaan, ya. Jadi kalau kemudian hasil dari kritisasi atau pemikiran-pemikiran itu membaca sebaliknya tentang situasi dan keadaan itu kan boleh juga. Boleh aja. Saya juga sedang Jadi menjelaskan yang kemudian sebalik. maksud saya dalam diskusi tentang pemikiran itu bukti-bukti bisa diubah menjadi pikiran-pikiran. Iya. Ya kalau saya Sementara pikir itu ini harus ada bukti, ada ya datanya sih. abang kan berkata Kecuali seperti kalau itu. memang punya Karena mazhab apa? kebalik, pikiran Hal-hal punya seperti itu kan data. sulit dibuktikan. Kenapa? Misalnya berapa orang yang berada di lingkaran Pak Jokowi yang harus mendengarkan apa yang dipertanyakan oleh Bang Akbar tadi. Jadi maksud saya Ya, pertanyaan saya mendasar tadi kan nggak dijawab. Sekarang apa logikanya Pak Prabowo itu harus ngikutin Pak Jokowi, terutama setelah kemudian nanti resmi dilantik? Kan nggak ada logikanya, Bos. Kalau memang nggak ada logikanya, ngapain Pak Prabowo ngikutin omongan Pak Apa Jokowi? logika di mana kemudian kita bisa terima bahwa Pak Prabowo harus mendengarkan Pak Jokowi? Iya. Itu Mana? Di mana? Nggak ada. logikanya yang Anda Bukan pertanyakan. mendengarkan ya. Kalau mendengarkan pasti mendengarkan lah ya. Tapi wajib mengikuti sampai keluar kalimat kabinet instruksi Jokowi itu. ada Itu yang saya quote-and-quote itu, bantah. quote-and-quote. Quote-and-quote dibaca dong. Ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Ya. Maka Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh Iya. untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Oke guys, gila, gokil, luar biasa ya. Ini dia guys, pidato pertamanya Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo sekarang ini ya, bukan Pak Prabowo Subianto lagi, tetapi Pak Presiden Prabowo Subianto ya. Pidato pertamanya setelah dilantik menjadi presiden ini benar-benar sangat berapi-api sekali, sangat dahsyat sekali. Bahkan ini adalah beda jauh ya dengan Presiden Jokowi ya, Pak Mulyono begitu ya. Tidak membaca teks sedikit pun, tidak ada teks sedikit pun. Bahkan dilihat dari ekspresi beliau nih, beliau seperti ini sungguh-sungguh sekali ingin membangun NKRI ini dari keterpurukan yang ada saat ini begitu. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.